Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat Trono Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita, pekerjaan kita untuk meraih sukses yang luar biasa. Karena kita sama-sama tahu teman-teman, sukses, jaya, dan menjadi kaya itu adalah hak setiap manusia. Nah, ini harus kita perjuangkan. Harus kita perjuangkan teman-teman kalau kita mau sukses. Jadi kita tidak hanya berpangku tangan, ya kita harus berusaha, bekerja keras untuk mencari jalan tersebut. Karena apa? Karena Gusti Allah sudah menitipkan akal dan pikiran kepada kita. Nah, makanya kita gunakan akal dan pikiran kita ini untuk mengejar mimpi-mimpi kita, hingga kita bisa menjadi orang yang sukses, itu teman-teman. Dan saya sangat bersyukur kepada Gusti Allah sudah dititipi sedikit ilmu kemampuan ini. Akhirnya saya bisa bersilaturahmi di hadapan teman-teman semua dengan membawa sedikit cerita untuk memprediksi masa-masa yang akan datang dan melihat masa-masa lalu. Nah, itu sahabat Trono Pamungkas ya. Dan di atas ini ada nomor WhatsApp saya atau nomor HP saya. Nomornya cuma satu ini teman-teman. Kalau teman-teman WhatsApp itu langsung saya sendiri yang menjawab dengan tangan saya sendiri, tidak melalui admin atau apa-apa. Jadi langsung saya tangani sendiri teman-teman. Ya, langsung saya jawab sendiri sekali lagi. Dan ini nomor bisnis atau berbayar teman-teman. Kenapa ini berbayar? Jadi ini saya jelaskan kepada teman-teman. Setiap hari itu banyak sekali yang WhatsApp saya, antara 50 sampai 100 orang. Akhirnya dulunya saya jawab semua. Akhirnya apa? Akhirnya saya lama-lama tekor dan capek sendiri teman-teman. Karena banyak yang bertanya hanya untuk main-main, padahal ini penting ya. Akhirnya untuk main-main. Nah, itu aku akhirnya ambil inisiatif. Ya sudah, ini dikenakan biaya. Jadi bagi yang serius pasti akan membayar dengan jumlah yang kita sepakati tersebut. Berarti ini serius dengan mengeluarkan biaya. Lain daripada itu, untuk menjawab teman-teman, saya juga perlu mengeluarkan energi yang cukup besar. Nah, di luar itu juga harus ada kuota data internet. Sudah pasti ya, untuk menjawab percakapan teman-teman kan pasti ada itu. Nah, ini kalau bayangkan kalau sampai 50 atau 100 orang dibiarkan saja, nah, nanti kita nggak enak, mau nggak mau harus ada dikenakan biaya teman-teman. Kalau saya sudah sampaikan teman-teman nggak mau, nggak tertarik, ya sudah, itu tidak jadi masalah. Jadi tapi tetap terima kasih atas atensi dari teman-teman, gitu teman-teman ya. Jadi kalau yang serius ya, untuk mengeluarkan biaya yang tidak seberapa itu tidak terjadi masalah, karena memang ini penting teman-teman. Untuk apa? Untuk menjadi pengingat kita di masa-masa yang akan datang. Jadi penting, karena dari kurang lebih 700 video ini, mayoritas yang sudah diramal dan tanggal lainnya cocok itu dibilang benar dan cocok yang dia alami. Akhirnya apa? Akhirnya bisa menjadi acuan untuk menghadapi masa-masa yang akan datang, untuk menjadi warning atau peringatan. Bukan untuk menakut-nakuti ya. Ini lebih kepada untuk menjadi peringatan bagi kita. Nah, itu sahabat kita Pamungkas. Jadi kalau ada aura yang terlihat gelap, justru kita akan menyambutnya, akan menghadapinya, akan mempersiapkan untuk menghadapi hal tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini khusus untuk Mbak Roro Fitria, saya mohon izin. Nah, ini hanya sebuah ramalan, dan ini permintaan dari penggemar Anda, pecinta Anda, juga penggemar dari Trono Pamungkas. Nah, ini teman-teman. Jadi bagaimana perwataan dari Roro Fitria ini? Nah, Mbak Roro Fitria ini saat ini berusia 31 tahun teman-teman. Roro Fitria ini wataknya, pendiriannya ini tidak bisa tetap teman-teman. Mbak Roro Fitria nanti harus introspeksi.
Jadi harus introspeksi. Pendirian Anda ini terlihat tidak tetap dan tidak mau dikalahkan, keras. Itu ya, perwataannya seperti itu. Jadi nanti tinggal diintrospeksi supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik dan lebih baik kembali. Yang baik padanya, kalau itu tadi kekurangannya, yang terbaik pada dirinya adalah dia ini suka memberi uang dan suka memberi makanan kepada orang lain, teman-teman. Jadi sedekahnya luar biasa. Nah, inilah perwataan dari Roro Fitria. Jadi gitu ya Mbak Roro Fitria. Nanti Mbak Roro Fitria kalau melihat tayangan ini bisa mencocokkan. Jadi yang kurang baiknya tinggal lebih diperbaiki agar Anda di masa-masa yang akan datang ini menjadi orang yang sangat luar biasa. Nah, kalau saya sudah melihat wataknya, saya akan melihat aura keberuntungan Anda. Nanti Mbak Roro Fitria cocokin ini. Saat usia 6 tahun, aura energinya Anda terpancar terang. Jadi kehidupan Roro Fitria ini memang dari usia 6 tahun ini mendapatkan kesenangan yang luar biasa, teman-teman. Dari 6 tahun sampai 7 tahun, 8 tahun, sampai 12 tahun, ini pancaran auranya semakin besar. Auranya terpancar sangat terang benderang. Boleh dibilang dari kecil kehidupannya dimanja, ya, dimanja oleh orang-orang sekitarnya, teman-teman, orang tuanya. Jadi sangat kaya, ya, didukung oleh keluarga-keluarga yang mampu. Terpancar memang aura energinya terang benderang nih di usia 12, 13, 14 tahun, teman-teman. Sangat terang, menyilaukan. Kehidupannya memang luar biasa. Lalu di usia 18 tahun mulai menurun. Namun menurunnya ini bukan nggak ada energi, teman-teman. Menurunnya ini energinya ada, namun terlihat sedang. Kalau dihitung dari angka 1 sampai 10 ya nilainya 7 gitu ya. 7 terus gitu. Dari usia 18 sampai usia 25 tahun ini pancarannya 7. Nah, ini yang dialami oleh Roro Fitria. Memang ini terlahir dari orang yang kaya, orang yang sukses. Ya, Roro Fitria ini, teman-teman. Kita kalau melihat di media televisi atau media sosial ya, teman-teman, bagaimana sepak terjang Roro Fitria ini. Jadi memang dia lahir dari keluarga orang kaya, orang yang mampu. Itu, teman-teman ya. Nah, terus kalau di usia 18 sampai 25 itu terlihat sama, nilainya 7 kalau dihitungan 1 sampai 10, maka di usia 28, 29 dan kemudian di usia 30 tahun ini menjadi sangat terang benderang dan besar. Saat ini usianya 31. Saat ini dia sedang mendapatkan kesenangan yang luar biasa, teman-teman. Kebahagiaan yang luar biasa. Saat sekarang ini ya, 31, 32, 33, 34 itu sangat luar biasa nih. Sampai berapa tahun ke depan nih dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan yang luar biasa. Jadi kesenangan dia ini tertumpu di saat-saat ini. Dia ini berdiri di puncak kejayaan yang paling tinggi. Uangnya sangat banyak, sangat melimpah, kekayaannya sangat melimpah, dia sangat berjaya. Keinginan-keinginannya bisa terwujud di tahun-tahun ini, di masa-masa sekarang ini, di usia sekarang ini. Dan Mbak Roro Fitria harus bersiap-siap, karena nanti di usia 36 tahun aura energi Anda mulai menurun. Harus diperkuat nih spiritualnya nih, sebagai orang Jawa, ya kan? Perkuat lagi spiritualnya agar aura energi Anda tidak bisa menurun. Namun memang terlihat menurun di usia 36, 37, 38 dan puncaknya di usia 42. Mbak Roro Fitria harus hati-hati, harus di-prepare dari sekarang ya, karena di usia 42 akan terlihat gelap. Nah, jadi kalau Anda belum pernah mengalami ini ya Mbak Roro Fitria, di usia 42 ini memang terlihat sulit, terlihat gelap. Biasanya masalah yang dihadapi, yang pertama masalah ekonomi, yang kedua masalah kesehatan, yang ketiga masalah hubungan. Kalau ekonomi saya rasa tidak mungkin, karena kita tahu Mbak Roro Fitria ini ekonominya cukup kuat. Nah, tinggal masalah kesehatan harus dijaga ya, kesehatan dan hubungan, bisa hubungan keluarga, suami istri, persahabatan dan lain-lain. Yang jelas di usia 42 tahun ini Anda akan mendapatkan permasalahan yang cukup berat, hingga berakibat aura energi yang ada pada diri Anda ini terlihat gelap. 42, 43, 44, 45. Dan kapan masalah ini selesai? Di usia 48. Nah, di usia 48 ini muncul power energi pada diri Anda, namun masih kecil. 49 membesar,
50 semakin membesar, dan puncaknya di usia 54 tahun menjadi sangat besar. Ini luar biasa teman-teman ya. Kemudian dengan kemunculan ini Anda kurang berhati-hati dalam mengelola segalanya, dalam memanage semua. Akhirnya di usia 54, 55, 56, 57 dan di usia 60 tahun menjadi gelap lagi. Harus hati-hati khususnya di kesehatan dan hubungan. Sekali lagi, kalau masalah ekonomi nggak mungkin Anda akan menjadi masalah ya. Di usia 60 tahun terlihat gelap, kesehatannya harus dijaga. Nah teman-teman ya. Kemudian kalau di usia 60 tahun gelap, akan muncul power energi di usia berapa? Nah, ini di usia kurang lebih 64 tahun. Di sini muncul energinya kecil, semakin membesar dan menjadi sangat besar sekali di usia 65 tahun. Jadi di usia 65 tahun ini masa tua Mbak Roro Fitriani menjadi orang yang sukses, orang yang sangat berjaya. Nah, itu yang terlihat ya teman-teman. Yang terlihat dari masa kecil sampai usia 65 tahun, apa yang terjadi pada diri Mbak Roro Fitria. Itu yang terlihat oleh saya. Ini hanya sebuah ramalan, sekali lagi hanya sebuah penerawangan, dan semoga ini bermanfaat, berguna untuk kita semua untuk menempuh hari-hari yang akan datang. Dan akhirnya apa? Akhirnya Mbak Roro Fitria akan prepare, mempersiapkan diri untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Nah, ini gunanya untuk itu sebetulnya, lebih kepada itu ya teman-teman. Tidak ada maksud lain, apalagi menakut-nakuti ya. Kenapa kita mesti takut? Nah, semoga saja yang tidak baik tidak terjadi pada diri Anda. Itu teman-teman. Ini sekali lagi hanya sebuah ramalan. Kalau orang Jawa bilang ancer-ancer. Ancer-ancer ngadepi urip sing neng masa depan. Nah itu ya. Jadi untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Jadi kita sudah punya patokan-patokan. Oh di usia sekian nanti akan timbul masalah-masalah. Begitu. Dan wal khususon untuk Mbak Roro Fitria, mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang sopan, kehilapan dan lain-lain. Karena Mbak Roro Fitria dan teman-teman pasti tahu kekurangan itu mutlak milik manusia, termasuk saya Tumno Pamungkas, dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Salam persahabatan sedunia dari saya Tumno Pamungkas.